balik lagi di channel Dinsa. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab 14 yaitu LED setup. Nah, di sini terdapat 8 materi. Yang pertama kita akan ke pengenalan topologi, 2 install Debian server, 3 install Ubuntu desktop, 4 install Ubuntu server, 5 cloning Debian, 6 snapshot VM, dan 7 setup topologi, dan yang ke-8 konfigurasi RAM VM. Nah, sini kita ke materi yang pertama, pengenalan topologi. Nah, sini ini adalah topologi yang akan kita buat ya teman-teman, dimana ini laptop kita atau host OS. Lalu host OS ini akan terhubung ke router Debian ya teman. Host OS ini hanya terhubung ke router Debian. Nah, Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya. Nah, Debian atau router Debian ini itu terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman. Lalu router Debian ini akan terkoneksi atau terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat 2 server, yaitu server itu yang pertama server Debian dan yang kedua server Ubuntu. Nah, sini ada 3 kriteria ya teman, itu Ubuntu desktop, Debian server, dan Ubuntu server. Nah, kita lanjut ke materi yang yaitu install Debian server. Nah, untuk install Debian server itu saya sudah pernah membuat video tentang install Debian server di bab 5 ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi yang ketiga, install Ubuntu desktop. Nah, oke, kita langsung saja ke praktiknya. Di sini teman-teman bisa pilih new, langsung ke sini, masukkan namanya yaitu Ubuntu desktop ya teman-teman. Ini dan next. Ini kita next ya teman. Ini saya menggunakan 15 ya teman, 15 giga ya teman. Kita next, kita finish, kita running ya. Nah, di sini kita masukkan VD atau ISO-nya. Kita ke, nah, sini saya menggunakan Ubuntu desktop yang versi 22 ya teman-teman. Kita meng-enter, kita tunggu. Nah, sini jika sudah, tuh kita pilih yang install Ubuntu. Kita klik. Nah, di sini untuk keyboard saya pilih yang English US ya teman-teman. Nah, ini kita continue. Nah, di sini saya untuk update and other software, di sini saya menggunakan normal installation ya teman-teman, untuk menginstal sebuah browser, utilities, software, games, and media player. Nah, di sini juga ada minimal installation, tapi hanya terinstall browser and basic utilities ya. Kita continue. Nah, selanjutnya itu disk and install Ubuntu ya teman-teman. Nah, kalau disk itu akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu, lalu dia akan menginstal ulang kembali.
Nah, di sini kita pilih install new, kita continue. Ini saya pilih Jakarta. Nah, di sini untuk who are you, di sini teman-teman bisa masukkan namanya, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita continue ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kita masukkan tadinya. Nah, di sini sudah selesai untuk penginstalannya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, itu install Ubuntu Server. Nah, di sini juga saya sudah membuat video tentang install Ubuntu Server di bab yang kedua. Jika teman-teman itu ingin install Ubuntu Server, itu teman-teman bisa lihat itu saya yang bab yang kedua ya teman-teman. Nah, kita langsung ke materi cloning Debian ya teman-teman. Itu materi yang kelima. Nah, teman-teman bisa ke sini. Nah, ini untuk cara cloningnya, itu teman-teman bisa klik kanan lalu pilih yang clone ya teman-teman. Nah, di sini itu kita langsung saja next lalu finish ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah clone ya teman-teman. Sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, di sini juga saya sudah membuat cara snapshot virtual machine di bab yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di bab yang kedua untuk cara snapshot virtual machine. Nah, kita ke materi setup topologi ya teman-teman. Nah, sini saya akan jelaskan tentang tab topologi. Ya, yang mana terdapat OS atau laptop kita yang mana ini akan terhubung ke router Debian atau Debian server ini ya teman-teman. Nah, di sini Debian server ini akan terhubung ke internal network. Internal yang mana internal network ini eh, terdapat dua server atau terhubung ke dua server, yaitu server satu yaitu Debian, dua itu Ubuntu. Nah, sini untuk router Debian itu juga terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, sini terdapat tiga adapter. Untuk host OS ke router Debian itu menggunakan adapter 1. Untuk Debian ke router Debian ke internal network atau ke server ini itu menggunakan adapter 2. Lalu router Debian ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3 ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi di router Debian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih setting, lalu pilih network. Nah, di sini untuk adapter 1 itu akan terhubung ke host OS atau ke laptop kita ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menggunakan host only network. Nah, di sini yang ini ya teman-teman. Nah, sini untuk yang adapter 2 itu
saya akan menggunakan ke internal network. Nah, sini saya oh ya, di sini teman-teman untuk router Debian itu teman-teman harus jangan merunning router Debian-nya, karena itu tidak akan bisa untuk menceklis ini ya teman-teman, enable network setting. Nah, jadi di sini untuk update 2 itu menggunakan internal network ya teman-teman. Nah, di sini saya akan nama server network. Kita enter. Oke. Nah, di sini untuk adapter 2 itu ke internal network, dan adapter 3 kita ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Oke, sini untuk adapter 3 itu kita ke internal network. Sini saya memberi nama client network. Oke, nah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di server Debian Ubuntu lalu Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, di sini untuk server Debian kita menggunakan internal network yang server network ya teman-teman. Oke, di sini untuk yang server Ubuntu juga sama. Tuh, internal network server. Kita oke, kita ke Ubuntu desktop, kita ke ayo client network ya teman-teman. Kita oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, itu konfigurasi RAM VM. Nah, kita ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kali ini kita akan menyeting RAM pada virtual mesin ya teman-teman, karena nantinya semua virtual mesin ini kita akan berjalan secara bersamaan ya teman-teman. Nah, jika OS kita atau laptop atau komputer kita itu memiliki spesifikasi yang rendah, itu akan mengakibatkan blue screen ya teman-teman. Nah, oleh karena itu bisa menyeting RAM. Nah, caranya itu teman-teman bisa ini pilih sistem. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan 512 MB saja ya teman. Lalu pastikan prosesornya itu 1. Kita oke. Di sini juga untuk server Debian itu untuk prosesornya itu pastikan itu harus 1. Oke, sini kita juga lima 12 untuk prosesornya 1. Ini juga sistem laku 512 MB untuk yang paling rendah. Ini untuk prosesornya itu 1 ya teman-teman. Kita oke, cukup sampai di sini ya teman-teman. Videonya cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.